Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama kita offline di kampus mengenai perkenalan dan juga perkenalan awal mengenai mata kuliah tentang pengukuran atau pengendalian kualitas. Kalau dalam di industri itu dinamakan dengan quality control. Quality control dan quality assurance. Oke. Kita langsung kepada presentasi. Nah, kalau di industri kita kenal dengan quality control dan quality assurance, di mana itu adalah salah satu departemen yang cukup penting lah industri itu mengenai bidang atau departemen quality control dan quality assurance. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu, kita mengulang dulu lah yang dulu pernah PQM pernah belajar kan, PQM 1. Kita mengulas dulu, mengingat kembali apa itu dengan kualitas. Jadi kalau kualitas itu ada dua kemungkinan. Kualitas itu pertama, orang itu merasa puas, ya di sini puas. Kalau puas nanti si customer akan bilang kemana-mana, jadi viral. Kemudian karena kepuasan itu sehingga menyebabkan si pelanggan itu rutin untuk berlangganan, untuk membeli ya produk kita. Nah, kemudian itu juga menyebabkan orang menjadi viral juga. Kemudian setelah dia pelanggan rutin, dia juga bisa merekomendasikan kepada teman-teman yang lain supaya belinya ke sini aja gitu, atau beli produknya ini, beli jasanya ini. Itu menyebabkan viral juga, sehingga selain itu juga karena viral ini menjadi sebuah rekomendasi bagi si calon pelanggan yang baru mau cari produk, merekomendasikan sehingga menghasilkan pelanggan-pelanggan baru. Dari pelanggan-pelanggan baru inilah baru bisnis kita akan bertumbuh. Ini adalah mengungkapkan pentingnya kualitas. Nah, kualitas yang berikutnya, kalau kualitasnya buruk, tentunya pasti menyebabkan sebuah kekecewaan. Kekecewaan juga akan menyebabkan viral. Ya, kemudian kekecewaan juga menghasilkan sebuah komplain. Komplain itu juga jadi viral juga. Nah, viral ini yang menyebabkan tidak direkomendasikan. Komplain ini juga akan menghasilkan tidak direkomendasikan kepada pihak-pihak lain kalau ingin menggunakan produk kita atau menggunakan jasa perusahaan kita. Nah, komplain ini karena terjadinya komplain itu ada beberapa tindakan tidak direkomendasikan menyebabkan penurunannya pelanggan akan menurun dan menghasilkan stok bisnis. Tetapi selain itu, komplain juga kalau mau dipertahankan tetap jalan, itu perlu ada additional cost atau tambahan biaya-biaya untuk menangani komplain-komplain tersebut, untuk menghindari jangan sampai terjadi viral, jangan sampai ini akhirnya costnya banyak gitu sih, menggunakan biaya. Kalaupun ini tetap masih bisa jalan, tapi kalau tidak berhasil, additional cost atau tambahan biaya untuk menghandle komplain ini ternyata nggak mampu untuk mengerem sehingga terjadi stop bisnis. Nah, inilah yang terjadi kalau kualitas kita tidak jaga, sehingga akan terjadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah bisnis kita akan grow up atau meningkat, yang kedua adalah bisnisnya akan stop. Kita ketahui bahwa mutu itu juga
akan terus berkembang sehingga menyebabkan tuntutan pasar semakin meningkat, tingkat persaingan juga akan semakin meningkat, efektif dan tingkat persaingan semakin ketat, efektif dan efisien, menuntut perusahaan kita akan menuntut seperti itu. Untuk itu perlu peningkatan kualitas yang menyebabkan kepuasan pelanggan di mana akan survive dan bertumbuh. Jadi bagi hanya perusahaan yang memperhatikan mutu dan memberikan kepuasan pelanggan yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan, itu rumusnya. Nah, dari hal tersebut kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kualitas itu diberikan ada 3 faktor. Pertama, harapan kualitas itu apakah sesuai, ya. Ini juga pengertian. Jadi kita harus menetapkan dulu kualitasnya seperti apa yang akan ditetapkan. Nah, apakah itu sesuai atau terhadap atau tidak sesuai. Nah, dari kesesuaian ini adalah kita mengukur dari harapan kualitasnya seperti apa, dan kemudian dibandingkan dengan performansi dari kualitas yang di lapangan. Nanti antara harapan kualitas oleh pelanggan tersebut dibandingkan dengan performansi atau yang prestasi yang ditunjukkan kualitas di lapangan, apakah sesuai dengan harapan kualitas, performansi kualitas dengan harapan kualitas apa sesuai. Nah, kesesuaian ini ada 3 pilihan. Pertama, sesuai harapan, atau memang di bawah harapan, ataupun memang melebihi harapan. Itu kira-kira pilihan. Kenapa kualitas? Karena kualitas itu menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Kenapa? Karena ada persaingan. Kalau tidak kita jelek pasti akan menurun. Kalau ada yang lebih bagus, kita akan menaik terus. Yang kedua adalah perubahan pelanggan. Karena tuntutan kualitas atau harapan pelanggan itu pasti akan bertumbuh, berkembang. Zaman dulu mungkin kualitasnya hanya kalau makan minum hanya dikasih air putih biasa aja, nggak ada masalah. Tapi karena berkembang, pengen ke depan orang bisa berubah permintaannya. Ini harus ada air putihnya dan juga air tehnya dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi perubahan pelanggan. Tidak hanya restoran, banyak hal terjadi perubahan. Contoh waktu dulu Telkom itu kan butuh hanya telepon biasa nempel, tapi karena ada perkembangan teknologi dan sebagainya, sehingga butuh telepon HP. Nah, dibentuklah, makanya Telkom membentuk Telkomsel. Nah, Telkomsel yang berkembang. Sekarang yang perusahaan yang bersaing adalah anak perusahaan Telkom malah. Nah, kemudian perubahan lingkungan tadi dari segi teknologi juga yang tadi saya ceritakan, juga kemudian kompleksitas produk juga, sehingga akan berkembang kompleksitasnya, dan tingkat kepuasan pelanggan juga memiliki kebutuhan yang sangat tinggi. Sehingga dari itu, jadi apa sih sebenarnya kualitas itu? Kualitas adalah karakteristik penting atau unggul. Jadi keunggulannya apa sih yang bisa menjadi alasan utama kita memilih produk itu atau jasa itu? Nah, kemampuan produk dan jasa ya tentunya harus memenuhi kebutuhan pelanggan dulu secara standar. Baru nanti kita bisa lebihkan apa kelebihan. Jadi pengertian mutu adalah keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu barang atau jasa yang memberikan dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan yang dinyatakan secara langsung, tersurat, semacam kontraktual gitu, ataupun yang tidak langsung, yang tersirat. Misalnya kita beli pakaian di toko A, itu kan tidak berbentuk kontraktual, tapi yang tersirat. Kualitas itu pasti ada kaitannya dengan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini bisa diukur. Caranya dengan melakukan pengukuran, membandingkan apa yang dirasakan pelanggan dibanding dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau kita
punya 5 faktor yang ingin diharapkan, ternyata baru terpenuhi cuma 3, berarti 3/5. Nah, mengukur kualitas itu biasanya perusahaan menggunakan cara mengukur kualitas perusahaan itu gimana caranya? Bisa dengan menggunakan survei pelanggan, kita sebarkan kuesioner dan kemudian menanyakan. Efek dari itu bisa lihat rank atau tingkat kepuasannya di situ. Yang kedua, dari segi berapa jumlah komplain. Nah, komplainnya berapa banyak? Nanti apakah dia akan menurun? Nanti kemudian hari nanti kita ukur jumlah komplain. Yang ketiga adalah lihat dari respon dari masyarakat. Apakah pelanggannya nambah, pelanggan rutinnya nambah, atau pelanggan captive marketnya nambah, atau memang menurun gitu. Ini yang akan kita lihat. Dari segi quality perspektif, bahwa definisi kualitas itu berdasarkan perspektif dari si pelanggan. Nah, contoh misalnya menentukan dimensi kualitas dari sisi barang itu, barang produk tertentu itu yang dilihat ke dimensi kualitasnya ada banyak, bisa performan dari bentuknya, arsiteknya, fiturnya, keandalannya, daya tahan si produk itu, kesesuaian, kemampuan melayani, estetika, perspektif kualitas, itu juga menjadi faktor kualitas barang. Nah, kalau kualitas dalam sebuah services atau layanan itu bisa keandalan, tangibles, ya, sesuatu yang tidak berbentuk, responsif, jaminan, empati, itu adalah merupakan dimensi kualitas. Banyak hal yang bisa kita jabarkan, setiap produk itu kita bisa deskripsikan sendiri. Atau waktu kemarin, waktu ada pertemuan itu kan kita bahas mengenai kampus apa sih, karena itu jasa, perspektif kualitas dari dimensi kualitasnya apa aja, misalnya services, tingkat kenyamanan kelas, pelayanan, parkir, kemudian dosennya misalnya punya kredibilitas yang bagus misalnya, atau prakteknya, banyak hal yang mungkin diperspektifkan. Kualitas produk tersebut ditentukan oleh si pelanggan. Jadi biasanya perspektif kualitas ini tergantung dimensi kualitas ini ditetapkan oleh si pelanggan. Ya, biasanya perusahaan melakukan survei dulu, kira-kira apa sih yang penting bagi si pelanggan kalau kita punya pelayanan seperti ini, apa sih yang menjadi penting bagi mereka. Begitu pula yang jasa, produk jasa, dan lain-lain. Tapi ada juga yang cara mengukurnya ada juga dengan tidak hanya pandangan secara umum, tetapi berdasarkan perspektif kualitas moment of truth. Moment of truth itu adalah kejadian-kejadian apa pada saat si customer itu akan berhubungan dengan si organisasi. Contoh, kalau di kampus, pada saat kapan berhubungan dengan kampus? Pada saat kita telepon kampus, apakah ada yang nerima? Apakah ada yang mengangkat? Apakah ada bagaimana sikap si yang menerima telepon tersebut, dan sebagainya. Atau tidak hanya telepon, bisa juga dengan website, responsiveness-nya dan sebagainya. Kalau kita ketemu ke sana, ada customer service-nya, ada kebagian fakultasnya, ada kebagian yang lain-lain, termasuk kepada gimana si dosen mengajar, contoh ini kalau di dalam kualitas dan sebagainya. Ini adalah perspektif kualitas. Nah, itu kira-kira saya ingin mengingatkan definisi dari kualitas itu sendiri. Nah, di dalam kita sudah tahu mengenai apa sih kualitas itu, kita sudah pahami tadi ya, sedikit. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada istilah yang dimaksud dengan QA/QC. Kalau di industri sudah biasa istilah bagi QA atau QC itu
atau bahkan sering digandeng bersama. Misalnya bidang apa? Bidang QA/QC. Nah, itu merupakan salah satu bidang yang sangat penting di industri. Nah, kita akan bahas mengenai apa pengertian quality assurance, kemudian tujuannya, tanggung jawab aspek quality assurance-nya juga, sejarah quality control, definisi, dan sebagainya. Kita akan satu-satu. Nah, quality assurance itu adalah suatu proses pengukuran mutu, menganalisa kekurangan yang ditemukan, membuat kegiatan untuk meningkatkan penampilan yang diikuti dengan pengukuran mutu kembali, menentukan apakah peningkatan tercapai. Jadi istilahnya quality assurance itu kegiatan yang dalam rangka untuk menjamin bahwa kualitas ini akan terjaga. Caranya bagaimana? Itu pertama bisa saja dengan melakukan mengukur, kemudian melakukan evaluasi, terus melakukan solusi, melakukan perbaikan kegiatan tersebut, kemudian mengukur kembali apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, upaya-upaya quality assurance itu bisa saja dengan mengendalikan sistem pengendalian. Bagaimana menciptakan sistem mengendalikannya harus bagaimana? Baik itu dari proses pembuatan produk, mulai dari awal pembelian baku, kemudian ada proses, kemudian orang-orang yang akan membuat bahan baku, mesinnya, sistemnya dan sebagainya. Dan kemudian untuk memastikannya artinya dengan orang yang mengerjakannya harus benar, harus sikapnya baik dan sebagainya. Setelah itu baru ke bagian yang lain, yaitu menjalankan fungsi monitoring. Ini terakhir, quality. Jadi produk itu sebelum berhasil dijalankan itu harus di make sure dulu atau memastikan semua persyaratan terpenuhi dulu sebelum produk ini diproduksi. Nah, even itu setelah itu berjalan produksi selesai, tetap harus dilakukan pengujian dulu, uji tes pemeriksaan. Setelah itu baru kita evaluasi kembali apa yang kurang, baru kita perbaiki dari awal. Nah, tugas quality assurance adalah pertama memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dipakai memenuhi standar dan kualitas yang baik dan handal. Itu tujuan quality assurance. Tanggung jawabnya adalah pertama merancang, kemudian mengevaluasi, meninjau, menguji, komunikasikan, mengumpulkan data, menganalisa data, mengembangkan, merekomendasikan, mengolah, identifikasi, dan sebagainya. Itu sangat kompleks dan butuh konsentrasi yang cukup. Nah, aspek-aspek quality assurance juga di dalam contoh di hospitality quality assurance, itu contoh di pariwisata ya, menjamin mutu untuk sebuah produk yang ditawarkan oleh industri hospitality atau dan pariwisata. Hospitality itu semacam hotel yang seperti itu, layan-layan yang menjual produk destinasi, tempat, bangunan, itu hospitality, layanan, services. Nah, kalau software quality assurance, misalnya contoh penjaminan mutu untuk quality assurance software, misalnya tidak terjadi hang, terus kemudian tidak terjadi kesalahan penjumlahan di dalam software itu, atau kesalahan data, atau tidak gampang diakses oleh orang lain dengan mudah, gitu kan. Harus ada persyaratan khusus. Itu software quality assurance. Nah, kalau total quality assurance adalah penjaminan mutu atau kualitas perusahaan secara lebih menyeluruh atau secara kompleksiti dalam target pendek maupun target yang panjang untuk dipakai oleh perusahaan. Jadi ditetapkan dulu si perusahaan itu kualitas kita yang diharapkan apa nih, A, B, C, D. Kalau kita lihat sejarah kualitas, memang itu terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang kalah oleh Amerika, dan kemudian Amerika melakukan semacam invasi lah gitu,
Amerika besar mempunyai kemampuan yang lebih dibanding Jepang karena kualitas perangnya juga bagus gitu. Bagaimana kualitas ini dijalankan? Baru orang Jepang belajarlah sama dengan mengirimkan Mr. Deming ini ke Amerika, dari Amerika ke Jepang belajar. Tetapi menurut sejarah, Mr. Deming ini dengan teori-teorinya berhasil diterapkan oleh Jepang, makanya dia unggul sekarang karena dia menerapkan ilmu-ilmu Mr. Deming, sedangkan Mr. Deming orang Amerika, di Amerikanya sendiri sekarang justru nggak diterapkan. Nah, diterapkan justru di Jepang. Ini Jepang menjadi unggul dalam bidang quality, terutama dalam pembuatan produk dan sebagainya. Baru Jepang tahun 60 itu menerapkan quality control di industri-industri. Definisi dari quality control menurut Nur Fatrihana itu semua usaha yang menjamin agar hasil dari pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan memuaskan konsumen pelanggan. Kemudian pengendalian definisi berikutnya adalah menurut Rex Sohadi Projo, pengendalian kualitas merupakan alat manajemen untuk memperbaiki kualitas produk yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas yang tinggi dan mengurangi jumlah bahan yang rusak. Jadi ini akan lebih efisien lagi kalau quality control dilakukan. Menurut Pound tahun 1994, kualitas secara umum adalah membuat produk atau jasa yang tepat pada waktunya, pantas digunakan dalam lingkungan, dan memiliki zero defect atau tanpa ada cacat dan memuaskan si konsumen. Nah, ini semua adalah beberapa istilah-istilah yang dimaksud dengan quality control dari beberapa kegiatan di produksi. Nah, ini banyak lagi. Ini sama ya. Nah, baru aspek quality control. Pertama adalah bagaimana kita mengontrol manajemen pekerjaannya, proses-prosesnya. Terus apakah integritas kinerjanya, identifikasi catatan-catatan itu dilakukan aspek quality control. Baru kita melihat secara kompetensi apakah yang mengerjakannya itu memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengalaman dan kualitas yang baik. Kemudian elemen yang hasil dari kompetensi tersebut, hasil dari produk itu nanti memiliki elemen yang lunak, semacam bukan elemen lunak itu seperti beberapa pegawai, integritas, budaya, motivasi. Ini sangat berkaitan dengan kinerja dari output yang dikerjakan oleh satu usaha. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ini dihimpun dalam sebuah kegiatan di quality control. Jadi tujuan quality control agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu. Jadi kalau misalnya yang ada cacat dikit dipisahkan, nanti ini akan kita evaluasi apakah kita perbaiki atau kita lakukan, atau dijual tetap tapi grade-nya belum. Tujuan dari menjalankan QC adalah memperoleh keuntungan tentunya dari tujuan kontrolnya agar nilainya lebih bagus daripada sebelumnya. Ini yang akan kita promote kepada menjadikan ilmu kita untuk menerapkan kalau nanti di perusahaan-perusahaan tersebut bagaimana quality control dilakukan. Tugas dan tanggung jawab quality control adalah jika terjadi komplain, ada cek ulang, bagaimana menyatakan benar apa tidak, kemudian dilaporkan, kemudian diperbaiki, dan seterusnya. Jadi ada tahapan, misalnya pertama, tujuan utama adalah tugas tanggung jawabnya adalah quality control dalam pengendalian biaya supaya kita banyak dicek sehingga banyak mengeluarkan biaya. Kedua, pengendalian produksi. Jadi produksi biar lancar, tidak terjadi masalah. Itu harus dipastikan semua faktor produksi ini akan berjalan dengan baik atau sesuai dengan standarnya. Dan bagaimana mengendalikan? Ketiga adalah mengendalikan standar spesifikasi produk.
keempat adalah bagaimana kita mengendalikan waktu supaya produk dapat terdelivery dengan baik. Nah, syarat penjaminan mutu tersebut ada 4M 1G, yaitu manusia, mesin, kemudian metode, kemudian material, dan baru satu adalah environment. Nah, ini yang membedakan antara quality assurance dan quality control. Quality assurance itu lebih kepada kegiatan yang direncanakan sistematis diimplementasi dalam sistem mutu. Jadi ada semacam ISO lah gitu ya. Kalau quality control lebih kepada teknik yang langsung digunakan. Jadi kita menghitung jumlahnya, kemudian diukur berapa. Ini adalah quality control. Quality assurance itu hal-hal yang menjamin terjadinya pelaksanaan kualitas yang baik, dan quality control itu terakhir ujungnya nanti. Jadi sebenarnya quality assurance itu adalah fokus kepada proses, quality control lebih kepada produk. Kalau quality assurance lebih kepada proses kegiatan, kemudian quality control adalah deteksi kegagalan. Harus lagi. Tujuannya juga berbeda. Tolong di mute dulu ya. Bisa. Halo. Di mute dulu. Bisa. Apa ya? Juara itu. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau tujuannya adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang benar. Kalau memastikan produknya itu sesuai harapan. Jadi ini quality assurance adalah awal pada saat sebelum produksi, bahkan pada saat sebelum produksi, dan proses itu saat produksi. Kalau quality control itu setelah produk jadi ataupun nanti pada stasiun-stasiun kerja ada quality control. Terjadi pengendalian dari produk itu. Jadi kalau fungsinya adalah proaktif, kalau ini korektif. Jadi untuk memperbaiki, proaktif memberikan kualitas yang lebih tinggi. Lingkup area-nya adalah mengontrol pembangunan atau bukan mengontrol pembangunan, mengontrol produksi. Nah, kalau ini di bawah kendali pengembangan, mengontrol di bawah kendali produksi. Oke. Nah, kesimpulannya adalah quality assurance dan quality control memiliki tujuan yang sama, adalah kualitas lebih baik. Tetapi perbedaannya quality control dan quality assurance adalah quality control berarti pada produk, sedangkan quality assurance berarti pada proses. Itu kira-kira presentasi saya mengenai quality, pengendalian quality saat ini. Mungkin ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Halo? Oh, pada diam semua ya. Ada yang mau nanya? Silakan di mute-nya dibuka kalau mau menanyakan sesuatu. Nih pas KP ada yang kebagian QA/QC nggak? Atau QC gitu? Bisa dikonsultasikan di sini sekarang kalau terkait dengan ada yang ngambil quality control. Ada? Halo? Ada yang dibuka ini? Ada yang nanya? Tidak ada? Ya, ada yang nanya? Silakan ditanyakan.
Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Nanti perlu diingat bahwa kita akan langsung nanti mudah-mudahan minggu depan untuk kita lakukan praktek ergonomi. Saya harapkan semua mahasiswa untuk segera mendaftar di aplikasi SIAK untuk pendaftaran praktikum ergonomi. Nanti dibayar 110.000 per orang. Silakan secepatnya supaya nanti kita bisa melakukan praktikum. Minggu depan lah kita cari waktu untuk melakukan praktikum. Jadi segera pada bayar dulu. Oke, jadi nanti kalau enggak tidak akan jalan-jalan soalnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi, ada pertanyaan enggak? Ya. Tidak kayaknya Pak. Sudah. Oke, kalau itu kita sementara pertemuan hari ini kita selesaikan dulu. Nanti kita pertemuan yang ke depan. Sekali lagi, segera mendaftar di SIAK praktek ergonomi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Wabarakatuh.